frustrasi gitu. Minat merupakan suatu sumber motivasi yang mendorong diri seseorang untuk melakukan kegiatan yang dipilih atau disukai. Ya, biasanya ekstrakurikuler. Ya, selanjutnya ada perkembangan kognitif, yaitu tingkat perkembangan yang dimiliki peserta didik tentu akan mempengaruhi guru dalam memilih dan menggunakan pendekatan pembelajaran, metode dan jenis evaluasi. Ya, udah anaknya nggak bisa, ajarin udah terus. Ya, tapi sebenarnya bisa matematika nih penjumlahan, pembelajaran itu mau diulang-ulang, anaknya nggak bisa. Harusnya ada metode yang bagaimana anak itu bisa paham, gitu ya. Sama tapi beda metode atau media yang digunakan. Selanjutnya kemampuan awal, peserta didik harus memiliki pengetahuan dan keterampilan terlebih dahulu sebelum mempelajari pengetahuan atau keterampilan baru. Nah, peserta didik awal, kemampuan awal peserta didik bersifat individual, yang artinya berbeda dengan peserta didik yang lainnya. Ya, ini memang perlu pendekatan memang yang sangat intensif, perlu waktu ya. Misalkan kita diamanahin megang kelas, jadi wali kelas, gak mungkin dalam 1 minggu atau 2 minggu langsung memahami semua kemampuan awal peserta didik kita, nggak mungkin ya. Kita harus perlu waktu untuk mempelajari, tapi itu harus dipelajari dan analisis di kelas itu, biar pembelajarannya kita dekat dengan anak. Kalau nggak dipelajari kita jauh aja sama peserta didik, ya jauh, pasti jauh. Selanjutnya gaya belajar. Gaya belajar merupakan cara yang dipilih atau digunakan oleh peserta didik dalam menerima, mengatur, dan memproses informasi atau pesan dari komunikator dan guru gitu ya. Gaya belajar sendiri dikelompokkan menjadi 3. Pertama visual, auditif, dan kinestetik. Dengan mengetahui gaya belajar peserta didik, maka akan mempengaruhi model pembelajaran, baik itu strategi, metode ataupun media pembelajaran yang akan kita gunakan untuk memberikan materi kepada peserta didik kita. Yaitu selanjutnya ada motivasi. Motivasi akan muncul dari dalam diri seorang dan juga kadang muncul dari faktor luar diri sendiri, ya. Bisa kagum dengan gurunya atau kagum dengan muridnya. Misalkan aktor Korea atau gitu ya dan sebagainya. Tapi mempengaruhi semangat belajar tentang seni misalkan atau tentang musik dan sebagainya. Gitu ya. Nah, terus ada perkembangan emosi. Dalam proses pembelajaran, peserta didik perlu membawa suasana emosi yang senang atau gembira dan tidak memberi rasa takut pada peserta didik. Gitu. Jadi masuk kelas, kita lihat anak lagi murung, jangan langsung kasih materi, kita deketin dulu. Ada apa? Kenapa? Gitu ya. Nah, siapa tahu uang jajannya kurang atau ketinggalan, kan kita bisa cek terus dulu. Ini buat jajan dulu, dia akan senang kembali. Gitu ya. Terus perkembangan sosial. Perkembangan sosial, peserta didik dapat diketahui dari tingkatan kemampuannya dalam berinteraksi dengan orang lain dan menjadi masyarakat di lingkungannya. Nah, ya. Selanjutnya manfaat yang didapat. Manfaat yang didapatkan dari menganalisis karakteristik peserta didik dari dalam kelas. Pertama, kita dapat memperoleh gambaran yang lengkap tentang kemampuan awal peserta didik. Kedua, mengetahui jenis pengalaman yang telah dimiliki oleh peserta didik. Ketiga, mengetahui latar belakang sosial dan budaya peserta didik. Ya. Yang keempat, mendapat informasi tentang tingkat pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, baik jasmani maupun rohaninya. Yang kelima, mengetahui aspirasi dan kebutuhan peserta didik. Keenam, mengetahui tingkat penguasaan pengetahuan yang sudah diperoleh oleh peserta didik sebelumnya. Selanjutnya, mendapat gambaran mengenai tingkat penguasaan bahasa peserta didik, baik secara lisan, tulisan, ataupun dalam penyajian materi pembelajaran. Yang terakhir yaitu mengetahui sikap dan nilai yang ada dalam diri peserta didik. Jadi manfaatnya banyak. Tapi setelah kita mempelajari karakteristik anak, kita akan mudah memberikan materi kepada anak-anak dan kita akan dicintai oleh peserta didik kita. Kalau kita belum paham karakter anak kita,
dijamin pasti di kelasnya kayak perang. Kayak Kita saya. jelasin canda aja, ya gitu. Jadi kalau kita udah tahu apa yang dia mau, kita bisa mengikuti alurnya, dia kita pegang, dia bisa ikutin kita, gitu ya. Nah, itu saja pemaparan materi pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.